kasih, kata yang begitu manis, engkau teruskan firman Tuhan. Saya berpikir terus dari mana Tuhan, dari ayat mana yang saya harus buka. Ternyata kita baca sama-sama tadi di dalam Kisah Para Rasul 2, mulai dari ayat 41 sampai 47. Tetapi Tuhan ajarkan dulu pembukaan-pembukaan dari awal. Kenapa bisa orang-orang itu jemaat-jemaat Tuhan, mereka menerima kasih mula-mula, 3.000 bertobat ada di situ karena pemberita kebenaran firman. Di situ kita melihat bagaimana orang-orang yang sudah menerima Tuhan, mereka tinggalkan manusia mereka yang lama dan mereka mulai masuk yang baru. Nah, disinilah kita belajar. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebelum kita masuk di dalam firman Tuhan, di dalam Kisah 2:41 sampai 47, ada ayat yang Tuhan taruh kepada saya waktu saya masuk di kamar mandi. Ya, Tuhan itu aneh-aneh. Kadang kita tidur, Tuhan kasih kebenaran firman Tuhan. Kadang kita sedang renang, Tuhan berbicara kepada kita. Kadang kita permisi masuk di kamar mandi, Tuhan berbicara kepada kita. Kalau dia sudah berbicara dan dia sudah berbicara, kalau dia suruh sampaikan, kita sampaikan. Kita tidak perlu takut, karena itu adalah Tuhan yang suruh. Tapi kalau seumpama dia tidak suruh, kita sampaikan, itu tidak jadi apa-apa. Tapi kalau dia sudah suruh, kita harus ngomong. Baik tidak baik kita harus sampaikan. Dan biar malam hari ini kita sama-sama, saya ajak kepada Bapak Ibu kita buka kembali di dalam Kisah 2. Ayatnya yang ke-36, kita baca lagi terus sampai dengan ayat 47. Ya. Kisah 2 ayat 36, kita mulai membaca dari 36 sampai dengan 47. Saya berdoa, kita berusaha simak baik-baik apa yang Tuhan sampaikan melalui hambanya. Saya hanya minta Tuhan tolong urapi. Tuhan berikan kuasa, berikan otoritas. Bahkan apa yang saya sampaikan itu dari lubuk hati yang terdalam. Karena Tuhan mengasihi. Ya, mari Bapak Ibu. Di dalam Kisah 2 ayat 36, semua sudah dapat, saya membaca. Jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi Tuhan dan Kristus. Ketika mereka mendengar hal itu, hati mereka sangat terharu. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul yang lain, "Apa yang harus kami perbuat, saudara-saudara?" Jawab Petrus kepada mereka, "Bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus. Untuk apa? Pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima kasih karunia Roh Kudus." 39, catat baik-baik. "Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu banyaknya akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita." 40, "Dan dengan banyak perkataan lain lagi, ia memberi suatu kesaksian yang sungguh-sungguh, dan ia mengecam dan menasihati mereka. Katanya, berilalah dirimu yang diselamatkan dari angkatan yang jahat ini." Sampai di sini dulu. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita semua sore hari ini sudah datang, dan saya percaya kita ini semua yang telah menerima kasih karunia daripada Tuhan. Memang kasih karunia itu jangan kita entengkan. Kasih karunia itu adalah gift, pemberian daripada Tuhan. Hujan apapun kita terobos. Hujan apapun kita terobos. Dan kita melihat ada teman-teman jemaat Tuhan, pagi-pagi kan sudah dipesan, "Ayo, saya akan menyampaikan apa yang Tuhan pesan. Ada waktu, datanglah, ambillah ini berkat." Tinggal sekarang bagaimana iman kita. Mau kita ambil atau tidak? Hidup itu kan pilihan. Pagi, bangun pagi-pagi, apa yang kita pegang dulu? Berdoa
atau pegang HP. Bangun pagi-pagi, langsung lompat ke kamar mandi, buang air kecil dulu atau air besar. Bangun pagi-pagi, mau minum kopi atau mau isap rokok. Tentu di sini tidak ada yang merokok. Yang merokok sudah bertobat. Ya. Tapi tinggal pilihan. Hujan seperti ini, kita mau datang atau di rumah. Hujan seperti ini, kita mau ada di toko atau kita datang ke gereja. Tapi karena kita mengerti firman Tuhan, oh Tuhan bilang, lebih baik di rumah Tuhan daripada di luar. Dan orang yang beribadah kepada Tuhan ada janji Tuhan. Tuhan bilang roti makananmu, minumanmu, penyakitmu dijauhkan. Tinggal kita pilih karena kita sudah tahu firman Tuhan. Jadi pilihan. Jodoh hidup itu pilihan, mau suruh pilih yang mana. Mau pilih ini atau pilih itu. Kan banyak. Ini kan Pragawati jalan, mau pilih yang mana. Iya, puji Tuhan. Mau pilih siapa, itu pilihan. Mau jalan kiri atau mau jalan kanan, bebas. Tuhan kita Yesus Kristus tidak pernah memaksa. Dia senantiasa berbicara. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 tolong dikeluarkan. Di dalam Wahyu 3 ayat 20 tolong. Dia senantiasa berbicara kepada jemaat yang ada di Laodikia. Ya. Engkau kukasihi, kutegur, kuhajar, hendaklah hatimu bertobat. Pada waktu sudah dihajar sama Tuhan, Tuhan katakan hendaklah hatimu bertobat. Di dalam ayat 20 Tuhan hanya mengatakan, lihat aku huruf besar, berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya. Dan aku makan bersama-sama dengan dia. Dan ia bersama-sama dengan aku. Itu pilihan. Tuhan datang di depan kita. Dia ketok hati kita. Senantiasa kan, kalau di dalam doa-doa syafaat, anak-anak muda senantiasa, Tuhan tolong ketuk hatinya. Tuhan tolong ketuk hatinya. Diketok, kau buka Tuhan masuk. Tapi kalau diketok, gak mau. Mau. Ada pepatah bahasa Mandarin bilang, nipu ya wopu paksa. Ngerti? Nipu ya wopu paksa. Ya, itu campur bahasa Mandarin dan bahasa Madura. Ya. Engkau tidak mau, saya tidak pernah memaksa. Kalau kau mau, oke. Jadi semua itu pilihan. Kita mau datang ibadah pagi saja atau sore saja. Kita mau datang pagi sore atau tidak, itu pilihan. Kita mau ikut Zoom, ikut yang mana? Pagi saja atau sore. Itu pilihan. Tapi kalau Yosua bilang, saya bersama istri dan anak-anak semua saya bawa kepada mereka datang beribadah kepada Tuhan. Itulah Yosua. Pilihan. Dan kita tahu Yosua itu orang-orang yang berhasil kok. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, malam hari ini kita sama-sama, kita tahu apa yang dikatakan Petrus. Dia katakan di dalam ayat 36, jadi seluruh kaum Israel harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan itu menjadi apa? Tuhan dan Kristus. Petrus dengan begitu lantang dia menyampaikan. Jadi seluruh kaum Israel dikatakan. Jadi seluruh jemaat Surya Kebenaran. Kamu harus tahu dengan pasti bahwa Allah telah membuat Yesus yang kamu salibkan. Kadang kita main salibkan Yesus terus. Salibkan dia. Bahwa dia itu adalah Tuhan.
menjadi Tuhan dan Kristus. Jadi memang Tuhan kita, dia memang harus diizinkan mati. Dia mati di kayu salib, dibawakan ke tempat penguburan, dikuburkan, dan hari ketiga dia bangkit. Waktu dia bangkit, dia datang mendekatkan diri kepada murid-murid, dan dia menyatakan, beritahukan kepada mereka, sampaikan kepada mereka, beritakan kabar baik tentang Yesus. Kalau engkau sudah memberitahukan kabar baik tentang Yesus dan mereka mau menerima, berikan dirinya dibaptis, engkau ajarkan kepada mereka, kamu tidak usah takut. Aku tetap menyertai engkau sampai akhir zaman. Saya pegang itu. Kalau saya masih mau tetap hidup saya ada di dalam jalannya Tuhan, saya senantiasa memakai hidup ini, mulut ini untuk memuliakan nama Tuhan. Saya percaya sesusah apapun, sehujan lalina bagaimanapun, Tuhan sudah menjanjikan, aku akan menyertai engkau sampai seumur hidup. Dan saya juga senantiasa pegang. Karena firman Tuhan mengatakan di dalam Mazmur 23. Ayatnya yang ke-6. Engkau akan tinggal di rumahku seumur hidup. Saya pegang itu. Sekali lagi, engkau akan tinggal di dalam rumahku. Atau diam di dalam rumahku sepanjang masa. Saya pegang itu. Karena banyak orang, dia tinggal, dia tidak tahu. Bulan ini dia tinggal. Bulan depan dia tinggal. Bulan lain lusa dia tinggal. Terus dia tinggal. Selesai. Tapi pada waktu dia tidak bisa bayar. Rumahnya di bank. Bank datang sita. Bank bilang keluar. Ini rumah punya bank. Balai lelang sudah datang. Keluar. Jadi kita tidak bisa tinggal di dalam rumah sepanjang masa. Tapi kalau kita ada di dalam Tuhan, ada di dalam kebenaran, Tuhan bilang, aku akan meluputkan engkau dari malapetaka. Dan saya pegang ini. Karena saya ini ex-pengusaha. Mulai saya kerja, dari awal sampai akhir, sampai saya letakkan semua pekerjaan itu. Tidak ada satupun surat-surat yang ada di rumah. Semua sekolah tingkat universitas. Salah goyang sedikit, jatuh. Saya ingat dulu rumah saya di Jalan Besuki. Hampir sedikit lagi diambil. Hampir sedikit lagi dilelang. Hampir sedikit lagi hari itu disita, saya disuruh keluar. Hampir sedikit lagi. Karena sudah ada surat eksekusi. Saya tidak bisa bayar. Saya tinggal di Perak Timur sana. Kantor. Rumah itu saya sekolahkan sama dia. Hampir sedikit lagi. Maka itu saya senantiasa pegang bahasa Chung Yu Itien. Pas pada waktunya. Bank sudah mau ambil dan sudah beritahukan, Herman, keluar sudah kamu. Kami berikan waktu supaya kamu keluar. Karena ini sudah ada di bank. Dan saya sudah tidak bisa dibayar, tidak bisa bayar dan itu macet. Tapi pada waktu saya ada di dalam Tuhan, saya ada di dalam jalan kebenaran. Saya mulai meninggalkan kehidupan saya yang lama. Mazmur 23 ayat 6. Sepanjang masa Tuhan katakan, coba kita melihat. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku, katanya Raja Daud. Seumur hidupku dan aku akan diam di dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Ini iman. Ini bahasa iman. Ya. Kita pegang. Zaman sekarang tidak ada yang hebat. Zaman sekarang tidak ada yang jago. Saya baru tadi buka HP. Tuhan bilang engkau coba buka. WHO memberitahukan. Hati-hati dalam waktu dekat ini.
Karena COVID-19 sudah merebak di Eropa begitu luar biasa. Tadi baru saya baca, saya berpikir iya ya. COVID-19 sudah merebak. COVID di Eropa begitu tinggi. Tidak tahu hari ini, saya belum baca terus. Ya, kita tidak tahu. Tetapi Tuhan bilang apa? Kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan, Tuhan bilang, sepanjang malam aku menjaga engkau. Kalau kita duduk di bawah kaki Tuhan dengan sungguh-sungguh, Tuhan katakan 1000 rebah, 10.000 di kanan, tapi kita hanya tetap menonton. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Pak, mungkin Bapak Ibu bertanya, mana lagi ayat yang Bapak dapat? Ayat ini. 38, jawab Petrus kepada mereka di dalam Kisah 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Tuhan Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Kita kemana? Roh Kudus bicara. Itu karunia, kalau kita bisa dapat itu karunia. Pak gimana yo? Suara Tuhan itu gimana ya? Suara Tuhan itu gimana ya? Ya. Tapi kalau kita melekat sama Tuhan, kamu akan menerima karunia. Saya saksi, saya duduk di sini puji-pujian. Tiba-tiba ada satu suara yang begitu halus, kamu ke belakang. Ngapain Tuhan saya ke belakang? Tapi Tuhan bilang suruh, saya harus turun. Saya lihat ke sana, saya lihat ibu kekasih ini, Ibu Meliana. Ya kita berdoa supaya dia tetap kuat. Dia datang. Orang ini kan sibuk. Hujan. Masuk saja di sini, telepon masih kering-kerang terus. Tapi hujan ini dia mau datang. Itu juga kasih karunia. Hujan ini dia mau datang. Tapi kan saya datang, saya sambut dia. Saya bilang, karena kesetiaanmu, Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Apa yang dia katakan? Syesye. Karena kesetiaanmu, karena kesungguhanmu, Tuhan akan menyelesaikan masalahmu. Syesye. Cuma saya bilang kalau Tuhan sudah menyelesaikan masalah, jangan kau lari ke Singapura. Duduk tetap. Ya. Tetap. Wah Pak Herman, wah masalahku udah selesai. Saya mau pindah ke Singapura. Sana banyak COVID loh. Kali Indonesia ini enak. Ada nasi bebek, makan. Mau makan apa lagi? Mau makan apeng, mau makan apa? Nggak susah-susah. Kalau di Singapura kita naik itu BMW yang pintu 2. Jarang memang tahu, banyak orang pakai. Mau naik Mercy yang pintu juga jarang. Tapi sudah, duduk sudah hari tua ini. Mendekatkan diri sama Tuhan. Saya percaya kalau Tuhan sudah mau. Tapi kalau kita mau sungguh-sungguh, dah gampang loh mau sungguh-sungguh. Bahkan yang dia janjikan di situ rema bagi saya. Saya tidak tahu Bapak Ibu ini, saya akan baca. Sebab bagi kamulah janji itu. Sekali lagi, sebab bagi kamulah janji itu, bagi kita semua, bagi saya. Sebab bagi kamulah janji itu, dan bagi anak-anakmu, dan bagi orang-orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Jadi apa yang Tuhan janjikan? Ya, bagi kita. Bagi anak-anak, bagi cucu-cucu semua, mantu cucu semua. Kalau kita mau ada di dalam pelukannya Tuhan, kita mau ada di dalam janji Tuhan. Tuhan katakan kepada Raja Daud itu apa? Tidak pernah aku melihat orang benar anak cucunya meminta-minta. Siapa yang mau di sini? Saya tidak mau. Kalau saya punya anak, saya punya mantu, saya punya cucu, saya punya cicit minta-minta.
hidup susah. Aduh, nasib apa? Kenapa saya harus begini? Padahal firman Tuhan sudah mengatakan di dalam Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Mazmur 128 ayatnya yang keempat. Dikatakan di sini. Sesungguhnya demikian akan diberkati orang laki-laki yang takut akan Tuhan. Ayatnya yang ketiga coba. Ayatnya yang ketiga, turun kepada istrimu akan menjadi seperti pohon anggur yang subur di dalam rumahmu. Anak-anakmu seperti tunas pohon zaitun sekelilingi mejamu. Ayat 5. Kiranya Tuhan memberkati engkau dari Sion, supaya engkau melihat kebahagiaan Yerusalem seumur hidupmu. Lanjut ke 6. Dan melihat anak-anak dari anak-anakmu damai sejahtera atas Israel. Jadi anak, mantu, cucu itu, bahkan cicit, Tuhan katakan damai sejahtera. Ya, hidup di dalam keberkatan. Kalau kita seorang pemimpin, dikatakan tadi di dalam ayatnya yang keempat, laki-laki atau suami-suami hidup di dalam Tuhan dengan pertobatan yang indah. Dikatakan pertobatan, dikatakan di sini yang Tuhan taruh. Ya, di dalam ayatnya yang ke-40 bagian C, berilalah dirimu diselamatkan dari apa? Angkatan orang-orang yang jahat. Jadi kita berdoa untuk menghilangkan kedosaan kita, menghilangkan kegelapan yang ada di dalam hidup ini. Tidak ada jalan selain kita datang kepada Tuhan. Siapa yang bisa menghilangkan kegelapan ini? Siapa yang bisa melepaskan hidup kita yang hidup di dalam dosa ini? Siapa yang bisa menasihati kita? Siapa yang bisa bilangin kita? Orang kaya. Mungkin orang kaya itu datang ngomong begini sama kita. Kau tobat ya. Tak kasih engkau ya 1 miliar. Mungkin kita oh ya, saya tobat. Tapi pergi, ini hati ini kan tidak bisa beli dengan uang 1 miliar. Atau mungkin dikatakan datang seorang konglomerat. Kau tobat ya, saya kasih kau 1 triliun. Oh ya. Belum tentu hati itu bisa dibeli dengan 1 triliun. Tidak mungkin. Berapa banyak orang-orang tua, mereka dengan tidak kurang-kurangnya memberkati anaknya, dikasih dengan uang. Ini uang, kamu susah, ini uang. Anak-anak jadi baik, malah dia tambah jadi rusak. Yang bisa merubah kita. Seperti firman Tuhan ini. Dengarlah pada waktu itu Petrus berkhotbah. Mereka dengar, mereka tercengang, mereka terharu. Dan mereka tanya kepada Petrus, Petrus engkau khotbah ini jadi gimana? Kita harus bagaimana? Petrus bilang berikan dirimu dibaptis. Dengan firman. Biar engkau mau selamat, kuncinya 1, berikan hatimu. Hatimu yang sedang tidak benar. Hatimu yang sedang berkecamuk. Hatimu yang penuh dengan dosa. Buang. Karena di surga itu tidak ada orang seperti itu, buang. Yang ada itu hanya di neraka. Jadi kalau sampai hati kita ini tidak benar, hati kita ini punya hati-hati yang tidak baik, kita berusaha buang. Hujan besar tadi, saya melihat istri saya turun, dia masuk. Sebelum saya omong dia ngomong begini, di ruang makan ada air keciprat. Jadi saya masih urus semua. Aduh, saya pikir kasihan dia. Tapi Bapak Ibu, saya berkata kepada Tiffany, kau lihat itu Ibu Gembala. Selama saya menikah 30 sekian tahun, kalau saya tidak salah ingat, 30 sekian tahun,
Tidak pernah saya dengar persungutan yang ada sama dia. Itu saya bilang. Senantiasa saya berikan contoh. Tidak pernah saya dengar. Ya, tadi pagi kan saya sudah ngomong. Lihat loh kepintaran daripada Tiffany. Dia menuliskan ini. Kan saya sudah ngomong. Tetapi jangan begini. Ngerti begini. Ngerti gini. Ya, das gede. Itu karena apa? Karena kamu mau belajar. Karena kamu mau sekolah. Ya, mau sekolah. Karena apa? Karena usahanya orang tua. Berusaha bagaimana cara anaknya di sekolah. Anaknya tidak mau dilontang-lantingkan. Anaknya harus sekolah, baik tidak baik, kepala di bawah, kaki di atas dikasih sekolah. Pak, Bapak kok tahu? Saya kenal dengan Bapak Budi Harto. Mungkin sudah 8-9 tahun kalau saya tidak salah. Ya. 8-9 tahun. Bapak Ibu kan baru. Selama ada di gereja saja. Tapi saya ini untuk menginjil sama dia. Untuk memberikan dia kekuatan. Itu sudah sekian lama. Kalau dia sudah datang kepada saya. Dengar baik-baik. Pak, tolong doakan Pak. Karena Allah adalah perlindungan bagi kita. Mazmur 89 perikopnya. Atau Mazmur 90. Pak, tolong doakan Pak. Kenapa anak saya harus dia kuliah? Ada terhambat ini, ada terhambat ini. Tolong doakan. Ya doa. Besok lagi, tolong Pak anak saya Pak. Tiffany. Tolong Pak anak Catherine. Tolong Pak anak Michael. Saya pikir penuh dia punya otak. Tetapi dia berusaha. Dia kasih sekolah. Pak tolong Pak. Mereka butuh laptop Pak. Terus di air ini sampai badan kita ini masuk angin terus di air, kerok terus. Ya. Tapi kita melihat ada hasil. Hasilnya apa? Tante, ini Tiff. Tadi ada info dari Bapak Gembala dengan kata-kata yang bagus. Dia bisa menuliskan dengan kata-kata yang bagus. Itu pertama dari Tuhan. Kedua itu dari orang tua. Coba kalau orang tua bilang, wis tidak usah sekolah kamu lah. Ngapain kamu sekolah? Ya, jadi ini saja. Dia punya om bilang, dia punya wak bilang, wis lah tidak usah gini-gini anak saya jadi ini aja lah. Dia ngomongnya. Tapi namanya bapak berusaha kasih sekolah. Nah, kalau sekolah bisa pintar. Maka itu ada kata Efesus 6 ayat 2. Hormatilah ayah dan ibumu. Coba lihat. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti yang nyata dari janji ini. Ayat ketiga dikatakan di sini. Ya. Supaya apa? Kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Kalau ayah yang benar. Kembali lagi tadi. Tentang ibu gembala. Saya katakan. Saya memotivasikan. Saya tidak boleh tambah dan tidak boleh kurang. Firman tidak boleh. Tetapi seumur saya dengan dia hidup ini. 30 sekian tahun saya lupa, mohon maaf. Saya punya iPhone saja barusan merayakan hari perkawinan. Ya, selama 20 tahun makanya. Lalu saya bilang, Andre tulis langsung. Dari mana? Muat di Instagram. Waduh, begitu mesra ya. Ya, 20 tahun. Saya ini dah tahu. Tapi selama saya hidup bersama dengan dia, dia senantiasa menjadikan istri yang bijaksana, istri yang baik. Cukup, suami mau apa? Saya kepingin sekali. Buatan tante, yaitu pastel tutup. Saya hanya ngomong begitu, saya kepingin saja pastel tutup.
Besok sudah ada. Sampai malam dia buat. Saya bilang, kamu udah tidur ya? Dia bilang, saya lagi bikin ini. Saya kepingin sekali. Ada masakan Cina. Kalau ikan kerapu itu dimasak dengan cara orang Cina totok. Bagaimana cara masak ini? Karena saya ini bekasnya dari orang asli orang tuanya kan totok. Sering makan makanan-makanan yang khusus totok-totok punya. Ada yang namanya makanan ikan tapenlu. Ya. Mereka bilang, wah ya saya tahu. Itu enak, itu ikan dicolok-colok, masuk aja dicolok-colok, masuk. Pakai air panas, dicampur bumbu-bumbu segala semua. Cukup. Kamu bisa itu. Saya belum tahu, dia bilang. Saya angkat telepon kepada saya punya sepupu. Dan dia beritahukan cara pang. Cukup, hanya ngomong saja. Besok tapenlunya sudah ada di meja. Namanya tapenlu. Ya. Makan itu telinganya goyang. Saya hanya kepingin Bapak Ibu. Saya mendengar ada masakan satu. Namanya gui hin. Kalau gui itu ikan. Hin itu dah tahu bahasa apa dari Hong Kong, saya dah tahu Gui Hin gitu lah. Saya tanya sama dia, engkau bisa? Dia diam. Saya pergi renang, dia angkat telepon. Tanya kepada toko-toko yang ada di sana, tua-tua yang ada, dia bikin. Saya pulang siang sudah makan apa? Gui Hin, lo sudah bisa, enak. Nggak usah pusing-pusing. GoFood. Shopee, GoFood, Shopee, GoFood, Shopee. Tidak pakai kayak gitu-gitu. Nah kita melihat seperti itu. Saya berharap anak saya Eng namanya. Ya, dia juga pasti bisa, jangan sampai tidak. Masa mamanya bisa, Engnya tidak bisa. Tidak boleh. Eng harus bisa. Belajar, saya bilang, harus bisa. Karena sekali kelak kamu akan berumah tangga. Kalau suamimu cincai-cia, apa. Tapi kalau suamimu tuntut, harus makan yang ini, kamu udah bisa, kamu GoFood terus. Ada orang tidak mau loh. Iki makan apa kok GoFood terus kayak gini-gini. Saya minta kamu yang buat. Saya ingat kakak ipar saya, sekarang sudah meninggal. Tidak mau makan dari luar. Dia minta dia punya istri buat. Kamu bikin ini ya. Mau tidak mau istri saya, kakak saya harus berusaha. Dia kan orang dari suku Hakka. Hakka itu orang orang bersih semua. Kalau ngomong Cikangin mau siongkon, Cikangin mau siongkon. Ya. Dia ngomong, dan sekarang dia sudah meninggal. Dia ngomong, aku minta makan, mohon maaf, lode, dikasih tempe, dikasih apa, segalanya semua itu. Ya, yang sudah ibaratnya udah busuk ini itu. Gimana cara bikinnya? Tapi kakak saya belajar dari mamanya. Karena mamanya masak. Itu masakan macam begitu, suaminya minta, tolong kamu bikin seperti mama buat. Nah ini kembali lagi. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tidak berbicara itu. Sekarang yang kita mau berbicara dikatakan, ya, waktu khotbah daripada Petrus. Petrus bilang, kalau kamu mau bertobat betul-betul, ayo, berilah dirimu diselamatkan. Jadi saya berpikir kalau orang hatinya tidak benar berarti tidak selamat ya. Kalau orang hatinya tidak benar, hati lagi syirik dan lain-lain berarti tidak selamat ya. Karena dia katakan di sini, berilah dirimu diselamatkan dari apa? Angkatan orang-orang jahat. Jadi coba kita jemaat Tuhan, khusus saya, coren puyau cofairen. Jadi orang, jangan jadi orang yang jahat. Memang bahasa ini kurang enak.
Tetapi kalau kita bisa lepas itu Bapak Ibu, dan kita melihat Tuhan udah janjikan, anak cucu kita, bukan hanya anak cucu, cicit, saya pegang itu. Tuhan jangan sampai, betul saya belum punya cucu, ya, tapi jangan sampai Tuhan, nanti cucu saya, cicit saya, jadi dakaruan, bukan dalam arti tidak pegang uang. Tapi kalau pegang uang tengeng. Kalau kita pegang uang anak kita ini, rusak, jahat, dan tidak bisa diomongi. Untuk apa? Bocai, kau punya uang berapa banyak, tapi anak-anak, cucu-cucu, semua mantu cucu tidak ada guna. Untuk apa? Tapi yang kita mau minta, Tuhan itu, Dia menyertai anak-anak kita ini. Bersama mantu cucu semua. Bahkan kalau bisa Tuhan tambahkan dengan cicit. Itu rukun bisa kumpul baik. Satu sama lain saling mengasihi, saling bergandengan tangan. Itu yang paling penting. Dikatakan sukses, dikatakan selamat, dikatakan diberkati. Bila mana kita bisa sama-sama bergandengan tangan. Orang yang sukses itu, orang yang bisa bergandengan tangan. Orang yang bisa bergandengan tangan. Orang yang sukses. Tuhan kasih ingat saya. Kita manusia tidak ada yang sempurna. Saya beberapa saat yang lalu ada kelas sedikit dengan kakak saya. Cukup lama loh kelas. Cuma kelas tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak baik. Dan mereka mengerti. Mereka berurusan dengan hamba Tuhan. Kelas itu saya tidak berusaha dengan hati saya yang sakit. Karena mungkin Bapak Ibu bertanya, kelas soal apa? Kelas tentang bangun, yaitu bangun bongpai. Ngerti bongpai? Bongpai itu kuburan, orang tua punya. Kakak-kakak saya ini kan orangnya Kristennya masih Kristen halaman. Mereka masih percaya tradisi-tradisi. Mereka tahu bahwa ini bongpai, jangan sampai miring, kubur ini, jangan ini, membuat nanti anak-anak, mantu cucu semua tidak baik. Ya bagus, mereka punya berpikir. Itu pikiran mereka, tapi kalau saya pikirannya sudah. Yang sudah meninggal, sudah. Debu kembali ke tanah. Rohnya menghadapi kepada Bapa di surga dan dia bertanggung jawab. Itu aja saya berpikir. Ngapain kita harus ada di situ? Tapi kuburan itu bukan kita tidak buat. Bapak Daniel sering loh. Dia pergi ke Keputih, dia lihat di situ. Ya mungkin dia ngomong dalam hati, pujuku ya, aduh sudah pergi, tinggalkan kami. Dia tidak ngomong, Fang. Sing api kamu yo, anak-anak wes gede kok. David saiki wes insinyur mau masuk MN loh, master ini. Ya, dia tidak omong, Fang. Anakmu semata wayang itu Devina, yang dulu waktu kau pergi, tinggalkan dia lagi ndut-ndut gitu. Waktu mamanya pergi, dia bilang, aku ikut siapa? Wes gede loh, Fang. Sekarang jalan sudah ada yang sir-sir sama dia, cuma saya bilang jangan dulu. Selesaikan tugas perpajakan dulu. Nanti waktu sudah mengerti perpajakan, engkau akan datang periksa di perusahaan Ramayana itu pajak-pajaknya. Dia mungkin ngomong, Fang, Denny wes gede loh. Nggak mungkin. Tadi saya kontak kakak saya yang paling besar. Kamu di mana? Dia kasih tunjuk saya di kuburan lagi. Wah, saya bilang ini payah engkau ini. Ya. Mereka setiap minggu, mereka punya kakak ipar kan beberapa saat yang lalu COVID kan meninggal karena COVID.
Jadi setiap minggu pergi ke Sentong Baru sana, bawa gitar, bawa makanan. Itu dengan pendeta loh sama-sama. Bawa gitar, bawa makanan dan lain-lain. Semua duduk di situ makan bersama. Setiap minggu. Saya bilang gong, saya bilang ini. Ya, oke, kau mau datang rampe boleh. Tapi jangan setiap minggu engkau buat macam begitu. Di kuburan situ taruh makanan sama-sama nyanyi sambil khotbah dan lain-lain segala semua. Ini kan tidak benar ini. Dia kan tidak tahu lagi. Tapi ya sudahlah. Masing-masing orang punya cara berpikir. Tapi yang kembali lagi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan minta kepada kita. Ya, waktu khotbahnya Petrus. Kita harus tinggalkan semua. Kita harus bertobat. Dan kita melihat ini baru kita masuk. Bagaimana pada waktu itu bangsa ini. Pengikut-pengikut. Orang-orang Yahudi. Orang-orang sekitarnya. Pada waktu Petrus khotbah. Mereka menerima. Dan waktu mereka menerima kita melihat Bapak Ibu apa yang mereka perbuat. Dikatakan di dalam ayat 41. Orang-orang yang menerima perkataan itu memberi dirinya dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. 3.000 jiwa. Dia hanya ngomong saja sekian ribu, dia akan ngomong saja sekian ribu. Itu kuasa yang begitu luar biasa. Pak, apa Bapak tidak punya kuasa? Saya percaya Tuhan memberikan kepada kita talenta masing-masing. Ada 4, ada 2, ada 1. Masing-masing. Tapi apa yang Tuhan kasih, syukuri saja. Tidak semua kita khotbah semuanya. Tetapi kalau kita dengar, mau dengar, kita lakukan yang untungkan kita. 3.000. Ya, mereka bertobat. Berikan dirinya dibaptis. Dan kita melihat di dalam ayat kedua. Waktu mereka sudah bertobat Bapak Ibu. Mereka bertekun di dalam pengajaran. Rasul-rasul dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Orang-orang yang lahir baru pertama kali cinta mula-mula. Itu Kristen cinta mula-mula. Pada waktu mereka sudah bertobat dikatakan di sini. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Bertekun dalam pengajaran. Ya, belajar firman. Belajar firman. Mereka berusaha, mereka tekun. Seperti kita datang pada malam hari ini. Kita mau datang beribadah. Ada halangan-halangan yang begitu luar biasa. Tapi kita tidak pernah pusing, maju terus, pokoknya harus datang. Kita harus tekun, belajar terus. Saya tanya kepada Pak Daniel, Pak Daniel malam ini Christian Devina ini di mana? Pak, dia lagi kursus perpajakan, dia lagi belajar Pak. Wah, luar biasa. Nanti diangkat kepala jadi kepala pajak seluruh Indonesia. Kalau presidennya siapa? Alek jadi presiden. Minta saudari Devina jadi menteri. Ya, bagian apa? Bagian perpajakan. Sekarang dia lagi tekun. Tekun belajar. Ada orang yang malas. Malas lah. Kita datang ibadah ini kita tekun juga termasuk tekun loh. Hujan-hujan kita datang, itu Tuhan perhitungkan loh. Tapi yang dia katakan di sini mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran apa? Rasul-rasul tidak ajar yang salah, ajar ini. Ajar firman Tuhan. Saya 4 tahun saya masuk sekolah Alkitab. Habis itu selesai saya bawa kepada istri saya dampingi lagi dia. Masuk lagi. Jadi saya hitung-hitung 8 tahun. Bukan hanya itu saja. Ada Bible study, kita datang, kita belajar
firman Tuhan. Berusaha bawa anak-anak pergi. Kan bagus daripada bawa ke tempat lain. Kalau kami macam begini sudah tidak pikir dunia lagi, hanya pikirnya di atas. Kami tidak pernah keluar ke mall, kemana udah jarang. Bukan dah mau, sudah malas. Hanya memikirkan bagaimana hari Senin, hari Selasa ada Zoom. Bagaimana besok pagi bangun kita bisa berdoa. Itu saja yang kita pikirkan. Bagaimana jiwa-jiwa ini. Itu saja yang kita pikir. Jadi bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk apa? Memecahkan roti dan berdoa. Kita berdoa, kalau COVID ini tidak merebak, masuk ke Indonesia, kita harus berusaha Komsel itu harus dijalankan kembali. Harus dijalankan kembali, Komsel itu. Kumpul sama-sama satu sama lain, memuji memuliakan nama Tuhan, itu orang yang cinta mula-mula. Komsel itu diusahakan harus hidup kembali. Tapi kalau Komsel sudah tidak bisa hidup kembali karena COVID, ya itulah dikatakan akhir zaman. Ya, sudah tidak bisa lagi. Tapi kalau kita percaya, kita punya niat yang baik, masih pun tidak tercapai tapi sudah punya niat yang baik, itu Tuhan sudah senang. Ini orang-orang yang cinta mula-mula semangat. Bahkan dikatakan di dalam ayat 43. Ya, maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda-tanda. Kita lihat di sini. Mujizat apa yang dilakukan oleh rasul-rasul? Orang yang ada di muka gerbang indah itu, yang sudah lumpuh. Kita melihat, emas dan perak tidak ada punyaku. Yang ada satu, nama Yesus Kristus dari Nazaret. Bangkitlah. Ini orang yang punya kuasa. Pak, Bapak tidak punya kuasa. Tadi pagi kan saya saksikan kepada Bapak Ibu. Orang yang sudah kanker otak. Dan besok akan dibawa ke Singapura. Hanya doa. Tuhan nyatakan. Tapi kan masing-masing orang itu banyak. Bukan hanya diberikan kuasa, hanya kesembuhan saja. Kan ada sebagai gembala, sebagai rasul, sebagai nabi. Ya, sebagai siapa lagi, penginjil, sebagai apa lagi? Ya pokoknya itu, guru. Kan ada. Bagaimana? Saya tadi pagi saya pikir-pikir ya. Saya ini kenapa kalau berbicara tanpa tertawa. Kesia kemarin ngomong, saya juga kadang saya pikir-pikir, iya ya saya kan dah tahu kehidupan saya. Kesia bilang, aduh ini hari Papa bahagia, dia bilang. Kenapa? Tertawa loh, opo oeng. Papa ini jarang tertawa ya. Ya jarang lah tertawa, masa Papa jahat? Ya ndalah, cuma tetap serius. Ya, kan ada orang, ya. Dia serius terus. Tapi saya pikir-pikir ya betul juga ya. Kalau kita serius juga terus tidak baik. Harus kita banyak tertawa. Itu tertawa paksa namanya. Tapi kalau kita jalan dengan orang yang bisa membawa kita tertawa, kita akan tertawa sampai air mata keluar. Senang. Jadi kayak saya pikir-pikir ya. Tapi saya berpikir, kenapa Tuhan, kalau saya menyampaikan firman Tuhan, kok saya tidak bisa sama orang-orang lain? Bisa membuat orang tertawa, cekikian. Ya. Tapi kalau saya sampaikan firman Tuhan itu hanya tegang saja, dul. Saya renungkan kenapa Tuhan. Ya, tahu Bapak Ibu, Yesaya itu dikasih sama Tuhan itu sebagai karunia-Nya apa? Nabi. Nabi kerjanya menegur orang. Sehingga pada waktu dia tegur orang itu orang tidak bisa terima. Di dalam Ibrani 11 ayat 37, dia mati itu digergaji.
digergaji karena tidak bisa terima dia seorang nabi. Dikatakan Ibrani 11 ayat 37 kita melihat. Mereka dilempari, digergaji, dibunuh dengan pedang. Mereka mengembara dengan berpakaian kulit domba dan kulit kambing sambil menderita kekurangan, kesesakan dan siksaan. Yohanes Pembaptis juga dipakai sama Tuhan sebagai seorang nabi. Maka itu dia bilang, kamu ular beludak, bertobatlah, kerajaan Allah sudah dekat. Ada orang yang dipakai seperti itu. Maka itu saya berpikir-pikir, saya sebenarnya kepingin. Kalau bisa saya khotbah tertawa terus. Ya, jangan tegang. Tapi saya khotbah ini memang yang Tuhan pakai. Tuhan sudah berikan saya seperti ini. Seorang nabi. Saya dipakai sama Tuhan juga sebagai seorang gembala. Gembala mau melihat terus anak-anak kita. Rasa-rasa kepingin, dah mau, pusing kalau lihat terus. Tapi Tuhan taruh ini hati, lihat. Sudah hendak Tuhan, nanti saya begini, nanti saya jadi masalah, dah mau, gini. Tapi Tuhan bilang sudah, lihat itu anakmu. Tapi gimana Tuhan saya lakukan ini, gimana Tuhan? Nanti saya bisa digergaji Tuhan. Sudahlah, kalau kau mati syahid untuk aku dah apa-apa. Itu namanya gembala. Kalau mungkin sebagai pengajar ya mungkin saya sangat kurang. Tapi saya percaya Tuhan akan memakai orang yang bodoh untuk mengajar kepada orang-orang yang pintar. Kalau mungkin dipakai sebagai penginjil, mungkin ada sama saya sebagai penginjil. Saya injili orang door to door, saya injili. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita melihat di dalam ayat 43, Kisah 2:43, maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan apa? Banyak mujizat dan tanda-tanda. Tadi kita sudah ini. Ada tanda-tanda di situ. Dia pergi, bangunlah, bangkitlah. Orang bingung. Wah, Petrus, Yohanes, Yakobus dan teman-teman yang lain ini luar biasa. Sampai mereka bilang, stop. Jangan lagi bicara tentang nama ini. Sampai mereka ditangkap, diketemukan dengan mahkamah agama, tapi mereka tetap jalan. Orang pada ketakutan semua, siapa orang ini? Orang yang sudah lumpuh saja dia masih bisa untuk bangkitkan. Karena apa? Dia sudah dipenuhi oleh Roh Kudus. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita harus dipenuhi oleh Roh Kudus. Jangan dipenuhi dengan rokok kudus. Kalau sudah rokok kudus itu yang bahaya. Ya, saya kadang kalau ketemu dengan orang bisa main gitar, orang nyanyi. Yesus, kaulah pengharapanku. Nyanyi enak, puji Tuhan, suaranya seriosa. Ya, tapi kalau kadang saya ketemu mereka sedang tarik rokok. Waktu tarik rokok lihat sama saya, langsung putar itu rokok langsung begini. Saya bilang, jangan tipu saya, ini sudah pengalaman. Rokok ini kalau untuk berbalik putar macam ini, saya sudah pengalaman. Karena dulu waktu saya merokok, saya dilarang, apalagi kakak-kakak saya. Mereka juga perokok, tapi mereka larang saya merokok, itu yang repot. Jadi kalau saya sudah merokok, mereka kejar sama saya pada waktu kecil itu, mereka putar itu tali. Zaman dulu itu kan kamar mandi kan tidak ada plafon. Mereka naik di atas itu, mereka putar tali, mereka pukul saya dengan tali. Karena saya merokok, saya masih kecil. Jadi kalau Bapak Ibu merokok sekarang, sejak ini baru-baru merokok, tidak usah, saya dari kecil sudah merokok. Oleh anugerah Tuhan, saya bertobat. Sudah tidak merokok lagi. Untuk supaya saya habis merokok, jangan bau mulut itu bagaimana? Kalau zaman sekarang omong kosong, kejeding, mau siram, mohon maaf, siram nya itu, kan ada itu shit, ya kan? Ini tidak. Zaman dulu itu bak itu dibikin bak kotak saja. Jadi ada air di situ.
Untuk bagaimana caranya untuk supaya bau mulutnya tidak bau rokok? Ambillah air. Air tidak ada gayung. Pakai tangan. Ini kan pengalaman terlalu banyak. Ambil lagi. Supaya nanti saya keluar, jangan lo rokok. Ya, kan seperti itu. Kalau ada yang di sini merokok, sudahlah, tobatlah. Tobatlah. Untuk apa rokok? Bikin habis uang, segalanya semua. Bikin penyakit banyak. Jangan usah pikir neraka lah. Habis uang, bikin penyakit banyak segala. Dan juga kalau mati Tuhan bilang tidak ada tempat di atas. Untuk apa itu rokok? Tidak ada gunanya. Saya sudah pernah merokok dari kecil. Tidak tahu mungkin umur 10 ya. Merokok sampai tua. Bertobat ini waktu terima Tuhan Yesus. Mungkin dari umur 10 merokok sampai tua merokok terus. Ya. Kembali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Di dalam ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tuhan pesan kepada kita pada sore hari ini. Kalau kita sudah percaya, kita sudah masuk di dalam kumpulan anak-anak Tuhan ini, kita tetap harus bersatu. Jangan sampai bercerai-berai. Tetap bersatu. Saya percaya orang itu kalau bisa bersatu itu karena apa? Ya, karena punya kerendahan hati. Satu sama lain saling mengalah, tetap bersatu. Suami istri juga kalau satu sama lain tidak mau mengalah. Istri ngomong begini, suami ngomong begini, mana bisa satu? Tapi kalau satu sama lain saling mengalah, pasti bisa. Sesama jemaat juga. Kalau memang betul-betul kita sudah bertobat, Bapak Ibu, dikatakan, ya, jangan sampai cerai-berai. Jangan satu sama lain saling permusuhan. Meskipun ada yang mengganggu sini, ada yang menggosok di sini dan lain-lain, sudahlah. Untuk kita mau melihat itu semua, kita ingat kebaikan orang itu saja. Karena Tuhan Yesus tidak pernah mengajarkan kepada kita untuk datang mengganggu kiri, mengganggu kanan sampai mereka sampai susah. Kita melihat berapa banyak anak-anak yang dulu setia betul-betul. Mereka pagi sore setia. Sekarang sudah dah mau. Dah mau sudah. Wes sekali aja. Pagi aja. Kenapa? Sebel aku. Bosan aku. Ya, sudah dah mau lagi. Mereka mulai mundur, mulai mundur. Tuhan pesan kepada kita, tidak, kita tetap bersatu. Jangan sampai mundur. Resiko mundur itu dah baik. Dikatakan di sini, dan semua orang yang telah menjadi percaya, kita ini adalah orang yang sudah percaya, tetap bersatu. Tetap bersatu. Jangan sampai cerai-berai. Kenapa bisa sampai cerai-berai? Pasti ada something wrong. Tadi pagi kan saya ada berbicara tentang nasar kan. Apalagi kalau bernasar di muka utusan Allah, itu bahaya. Berapa banyak orang kalau sumpama sudah melihat keberkatan Tuhan di dalam hidupnya. Tuhan sudah sampai campur tangan bernasar, saya harus begini, itu kan nasar itu. Ya. Tapi bagaimana waktu sudah ketemu satu masalah dan tidak bisa diselesaikan, bukan tidak bisa diselesaikan. Dan di situ kita sudah, nasar kita itu kita mulai tinggalkan. Segala semua. Tidak baik loh. Tidak baik. Coba saya ajak kepada Bapak Ibu. Kita melihat di dalam Mazmur 91. Mazmur 91 Mazmur 91 ayat 1.
Dalam lindungan Allah, 91 ayat 1. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercaya. Siapa orang yang mengatakan, yang berkata kepada Tuhan, tempat perlindungan dan kubu pertahanan Allahku yang kupercaya, sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap dan dari penyakit sampar busuk. Siapa? Itu adalah orang-orang yang mau duduk di bawah kaki Tuhan. Orang itu duduk itu udah pindah, dia duduk terus. Seperti Maria. Siapa lagi? Ini Maria, siapa? Yang satu hanya urus, bingung, saya sampai Tuhan bilang, Marta, Marta, kamu kok bingung saja. Lihat itu Maria, dia duduk, diam, dia dengar. Mau duduk di mana Tuhan taruh, digembalakan di situ. Ya. Saya percaya sampai 1.000 rebah, 10.000 di kiri kanan, segala kita itu akan menonton saja. Orang yang mau betul-betul dia duduk di bawah kaki Tuhan. Inilah yang Tuhan minta. Maka itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ya, apa yang dikatakan tadi, kita harus betul-betul jadi orang, ya. Tetap bersatu, jangan sampai cerai-berai. Susah, cari musuh itu gampang. Cari teman itu dengan susah payah. Apalagi teman itu sampai bisa betul-betul hati ketemu hati, itu membutuhkan waktu lama. Tapi kalau untuk cari musuh sebentar saja, tweet, begitu saja. Maka itu kita jadi orang harus bertumbuh katanya Tuhan. Berakar di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya ingat begini. Saya sudah sampaikan juga kesaksian ini. Tetapi ya Tuhan taruh, marilah kita dengar ulang lagi. Berapa saat yang lalu. Saya berbicara dengan anak saya Kesia tentang make up. Kesia katakan kepada saya, Daisa Pak, dia punya level itu level tinggi. Kalau make up sekali dia sampai ke Jepang, sampai kemana segala semua. Jadi pembayarannya itu mahal, 10 juta lebih dan lain-lain. Tapi saya bilang sini Papa bicara. Kesia sudah naik di atas, saya telepon dia. Dia langsung berbicara sama saya. Habis waktu dia berbicara sama saya, Asuk dia bilang. Dia ngomong kayak gitu, saya punya hati tong turun. Saya bilang, Asuk ada rencana mau bikin gini. Ya sudah, kau berbicara dengan Kesia. Jadi Kesia bilang, Papa ada mau lakukan ini tentang hias. Dan dia katakan, aduh dia bilang, kapan? Ya, dia bilang kalau bulan ini tidak bisa. Karena apa? Saya baru operasi. Operasi apa? Kecetit saraf. Waduh, kecetit saraf kamu. Muda-muda begini, cantik-cantik begini kecetit saraf. Iya dia bilang, kecetit saraf. Di belakang ini. Jadi saya baru keluar dari rumah sakit. Asuk tahu sekarang saya kalau jalan itu udah bisa miring. Yang biasanya jalan pakai sepatu tinggi, klok. Suaranya begitu luar biasa merdu. Ya mungkin dengan Tiffany masih lebih sedikit. Ya. Begitu luar biasa suaranya. Dan barusan ini keluarga saya dari Malaysia datang semua. Anak-anak muda mereka sama-sama pergi ke kafe. Mereka nyanyi minum-minum. Sampai mabok-mabok gitu loh. Tapi untuk anak saya Andre dan Kesia tidak ikut bagian dalam mabok. Tetapi hanya ikut bagian pergi ke sana saja. Tapi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dia bilang saya ini sekarang tidak bisa jalan. Sudah begini. Loh kok bisa? Iya, saya teringat.
Loh, kamu dulu pelayanan kan? Iya, pelayanan. Sekarang udah pernah pelayanan, Asuk mana pernah pelayanan. Loh, kamu udah berapa lama udah pergi gereja? Lama sudah. Dia tidak mengerti, dia tidak tahu. Loh, dulu kan kamu melayani di sini, iya. Sekarang dah, bencet no. Karena orang tidak ngerti firman karena gitu. Bencet no. Kenapa? Benci sama siapa? Sama gembala. Gembala itu yang terus dibencikan. Ya, aku keluar. Mari itu, saya pindah ke sini. Pindah situ udah cocok. Pindah ke sini udah cocok. Wes malas. Jadi sekarang tidak pernah pergi gereja lagi. Sudah. Tidak pelayanan lagi. Sudah. Untuk apa kau punya hidup? Tapi disitulah kita melihat. Tuhan katakan. Yeremia 17 ayat 13. Orang yang meninggalkan sumber pengharapan, yang meninggal kasih karunia Tuhan, yang meninggalkan pengharapan yaitu Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan izinkan dipermalukan. Saya hanya berpikir, aduh kasihan. Saya renungkan, gimana ini? Jadi kamu habis operasi habis berapa? 149 juta. Ya untung bapaknya punya uang 149 juta bayar. Kalau udah ada, bagaimana? Apa mau pergi minta pinjam di kampung-kampung? Pakai pinjol supaya dikejar? Kan tidak. Ya untung, habis itu gimana? Ini bukan bongkar aib, tidak. Sampai dia diizinkan pisah. Dia sudah menikah, berapa bulan pisah. Aduh, saya ini tidak tahu ya, saya hanya nolongso. Saya tidak bisa menghakimi, cuma saya hanya berpikir risiko orang yang mundur. Sekali lagi, risiko orang yang mundur seperti itu. Risiko. Ayo saya bilang, kembali kamu gini-gini. Aku malas. Sekarang kan zaman sekarang kan tidak ada omong lain. Bisa aku online aja. Online katanya. Kan sekarang enak kan bahasa. Online. Ya, tahu online. Ya. Tapi saya berpikir-pikir, aduh kasihan. Ini orang seperti ini. Mundur. Satu lagi saya saksi. Karena mereka tidak mau untuk bersatu, mereka lari. Saya tidak berbicara orang lain. Saya hanya berbicara satu. Kakak saya. Tahu ya kakak saya. Pak Subianto yang nyanyi di sini. Yang sekarang sudah jadi almarhum. Jurumudi. Ya. Dulu pertama kali dia datang, dia punya pergumulan begitu berat. Dia datang, saya injili dia, dia marah. Karena pikiran dia itu pikiran Samko. Saya berbicara tentang ketaatan dan lain-lain, marah dia. Tapi pada waktu itu dia marah, dia mau belajar. Dia lihat betul ya. Dan pada satu saat dia jalan dengan saya. Pada waktu itu jalan dengan saya satu mobil, polisi tangkap. Ya udah tahu salah jalan kayak atau bagaimana. Saya ambil kartu pendeta saya karena saya melihat polisi yang tangkap ini namanya Bernardus. Bernardus ini kan pasti namanya orang Nasrani. Saya ambil Pak Bernardus, shalom. Oh shalom. Dia lihat, oh Bapak Pendeta. Dia bilang, jalan terus. Kakak saya bilang, sakti ya ini kartu. Dapat di mana ini kartu kayak gini? Saya bilang, kartu ini dikasih Tuhan. Singgah di Immanuel, beli Alkitab. Dan di situ dia melihat, dia baca. Dia. Tapi akhirnya pada waktu sudah ikut Tuhan. Orang kalau ikut Tuhan itu sungguh-sungguh pastilah diangkat Tuhan. Pasti. Ya, tapi itu bukan tujuannya. Apalagi kalau kita ini ikut Tuhan, kita berubah. Tuhan lihat sama kita, wah anak ini luar biasa. Amsal 10 ayat 6. Berkat itu ada di atas kepala kita. Tuhan kasih seperti itu pasti. Dan dia waktu itu dia setia sungguh-sungguh. Datang pagi kadang sore ikut. Tiap hari baca firman Tuhan. Doa pagi pasti dia ada. Dia rajin, saya bawa sama dia ke Ungaran. Tengah malam dia turun, dia berdoa. Orangnya bukan seperti orang-orang
Dia sungguh-sungguh. Satu saat, karena harta warisan kembali, dia berurusan dengan saya. Tapi saya kan tidak mau. Saya kan tidak mau. Jangan, saya bilang. Tapi kakak saya yang besar bilang, sudah. Itu harta kamu, itu bagian kamu, itu tanah kamu. Kenapa kau ambil? Dia marah. Pada waktu dia marah di muka saya, dia ludah, cuy, dia itu sama saya. Ya betul tidak kena muka saya, tapi dia hanya keluarkan cuy. Saya bilang, kenapa begini? Saya kan tidak berbicara seperti itu. Kenapa kamu sampai begini? Marah dia, kena namanya. Seperti Musa bersama Maria. Maria marah sama Musa, mengata-ngatain sama Musa. Sampai Tuhan bilang, kenapa engkau mengata-ngatain Musa? Sebodoh itu kita, dia bilang. Apa yang terjadi? Sesudah itu selesai, habis. Sudah ya, saya pulang. Saya tidak marah. Saya hanya berpikir, Tuhan ampuni mereka, karena mereka tidak mengerti firman. Kalau mereka mengerti firman, tidak ada seperti itu. Apa yang terjadi? Bisa sudah kami. Ternyata saya mendengar, saya waktu itu masalah saya tidak tahu. Dia berangkat ke Bandung. Dia bawa uang 1 miliar lebih. Dia pergi ke sana, dia beli alat-alat berat 1 miliar lebih. Sudah waktu dia beli alat berat itu, ya, dia kirim ke Surabaya dan dia juga pulang ke Surabaya. Sampai di Surabaya 1 hari, 2 hari, 3 hari, 4 hari itu alat tidak sampai. Dia telepon, teleponnya tidak terangkat. Dia berangkat kembali ke Bandung, dia cek ini alat di mana. Mereka bilang ini alat kan sudah berangkat, engkau sudah beli. Loh kenapa tidak sampai? Ya dia tahu trek yang ini kita tidak tahu. Dia mau tuntut siapa? Hilang 1 miliar lebih. Dia tahu itu salah. Tapi kadang manusia waktu kena salah seperti itu kan dia mau ngomong kan dia malu kan, dia tutup kan. Atau mungkin dia masih tertutup, kenapa macam begini dia tidak tahu. Tapi saat itu saya tahu. Aduh, saya bilang kasihan. Kakak saya ngomong yang satu, kamu tahu hilang dia punya alat. Jadi, aduh, saya bilang. Tapi disinilah kita melihat. Karena mundur daripada Tuhan, jauh daripada Tuhan. Sudah tidak ada gereja-gerejaan lagi, sudah tidak mau lagi. Hanya dia tahu karena dia sudah mundur, dia pergilah manusia lama kembali. Pergi ke pub semidopilo, I can't stop loving you. Itu kan hobi dia. Dulu dia sudah tinggalkan. Tapi kembali lagi pada waktu dia mundur, dia sudah tidak mau duduk bersama-sama lagi. Rumahnya dulu dipakai untuk persekutuan, disetopkan semua, sudah tidak ada. Mengenaskan. Ini saya saksi. Ya. Tapi kita melihat kehidupan dia. Itu kakak saya, kehidupan dia. Ditopang sama anaknya pintar seumur daripada Andre. Sekolah di Cina, pulang sampai di sini. Mungkin Bapak Ibu pernah lihat anaknya 1-2 kali ke sini. Dia buka toko, dia beli barang dari Cina, dia beli dari Jakarta, dia masuk, bung, wah hebat. Sampai mamanya, papanya dibawa langsung ke Israel, kemana saja dikelilingkan. Tapi itu yang diharapkan sama dia. Anaknya juga dibawa sama Tuhan pergi. Sehingga barusan suaminya datang sama saya sini. Asuk, kenapa bisa begini? Saya ada dengar sesuatu. Ya. Nah kita melihat. Orang kalau mundur daripada Tuhan itu resiko besar sekali. Lepas dari kumpulan-kumpulan itu resiko sekali. Benar Bapak Ibu. Coba kita baca. Yeremia 17 ayat 13. Coba kita lihat. Coba kita baca. Saya duduk kemarin sini, anak kaum muda kok mereka sampaikan ini juga. Saya berpikir, iya Tuhan. Ya pengharapan Israel Tuhan. Kita punya pengharapan itu sama Tuhan. Ya. Di mana-mana gereja ada Tuhan.
Di mana-mana gereja ada Tuhan. Tetapi Tuhan taruh kepada kita di satu wadah yang ada di sini, kita bertumbuh di sini, kita berbuah di sini. Ya, pengharapan Israel adalah Tuhan. Semua orang yang meninggalkan engkau akan menjadi malu. Pak, saya tidak tinggalkan Tuhan. Tidak, dia bilang, saya pergi ke gereja. Bukan tidak pergi. Tadi saya ada tanya seseorang, kamu lagi kontak orang ini ya? Iya, ada kontak. Sudah dibawa semua jiwa-jiwa ini? Enggak, katanya. Ya cuma hanya bawa papa mamanya saja. Kakaknya tidak. Ya. Meninggalkan pelayanan ini yang Tuhan percayakan, meninggalkan pelayanan. Jangan, tidak boleh. Meninggalkan engkau akan menjadi malu. Jangan sampai kita meninggalkan pelayanan-pelayanan. Berapa banyak orang sudah tidak mau lagi. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ini kan saya hanya pesan. Itu pilihan. Dan dia katakan menjadi malu. Orang-orang yang menyimpang daripadamu akan dilenyapkan di negeri. Sebab mereka telah meninggalkan sumber air yang hidup, yakni Tuhan. Meninggalkan, jangan. Kita tidak boleh. Yehezkiel 48 ayatnya yang ke-10. Ini hanya mengalir saja. Yehezkiel 48 ayatnya yang ke-10. Ya. Saya tidak berbaca di atas, itu kurang enak. Orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Saya tidak mungkin anak-anak saya seperti orang yang melaksanakan pekerjaan Tuhan dengan lalai. Dan orang yang menghambat pedangnya dari penumpahan darah. Ya. Saya tadi bilang, Bapak Ibu, ayo mari. Ayolah, berikan kesempatan datang. Sebab inilah yang Tuhan taruh. Ya. Tinggal sekarang kita bagaimana? Mau terbuka apa tidak? Tuhan bilang, aku berdiri di depan. Kau buka apa tidak? Saya ingat 2-3 minggu yang lalu Andre khotbah di sini. Kita tidak tahu. Tapi Andre khotbah saya dengar. Jangan sampai anak-anak kaum muda tinggalkan kepercayaan Tuhan dalam melayani. Sebab kalian akan rugi, dia katakan. Apalagi, nah ini. Sekali lagi, apalagi anak-anak sekolah minggu yang dari kecil sudah dibimbing. Jangan sampai kamu tinggalkan. Kamu sudah dipercayakan untuk memimpin, kamu sudah dipercayakan untuk tamborin, kami sudah dipercayakan untuk komputer, sudah dipercayakan. Itu kan dididik. Tapi selesai ibadah, saya jadi heran. Ada orang bisa masuk, datang, ketemu Ivon, ketemu Andre. Ada apa ini Tuhan? Tuhan bilang itu loh, Ape Ucul. Ngerti Ape Ucul, mau pergi. Saya sudah tahu. Ivon ngomong dan lain-lain, saya juga ikut ngomong. Tapi kita melihat apa yang dikatakan. Saya tunggu. COVID sudah tidak ada, gereja sana sudah buka, baru saya pindah. Tapi sekarang sudah buka, jadi saya pindah katanya. Waduh, ya sudah, saya bilang. Maunya kamu bagaimana? Ya sudah. Karena Tuhan taruh di dalam hati saya. Ya sudah, kamu mau melihat, padahal baru dibicarakan oleh saudara Andre di mimbar. Saya percaya Andre berbicara itu dituntun Roh Kudus. Karena tidak ada satu orang pun yang tahu dia akan pindah. Tapi kita melihat, Tuhan sudah ngomong melalui mulut hambanya. Jangan, apalagi anak-anak sekolah minggu yang sudah. Apalagi kalian yang sudah mengerti firman.
Ibrani 10 ayat 26, orang yang sudah mengerti kebenaran, dia tidak mau melakukan, itu dosanya tidak bisa diampuni. Coba ayat. Ibrani 10 ayat 26. Sebab jika kita sengaja berbuat dosa sesudah memperoleh pengetahuan tentang kebenaran, maka tidak ada lagi korban untuk menghapuskan dosa. Ini ayat, coba Bapak Ibu ya bisa merenungkan. Kita ini sudah mengerti, bahkan sudah mendengar. Saya percaya ada ketutupan-ketutupan yang ada semua di dalam hidup kita. Tapi kenapa bisa begitu? Waktu itu saya lihat anak-anak Ivon tanya dan lain-lain, tanya kepada anak-anak muda sini pintar-pintar. Ada yang jawab karena kekerasan hati. Ada jawab karena kecewa, ada jawab karena ini segala semua. Ya sudah, sama saja. Ya. Maka itu kembali lagi firman Tuhan. Dikatakan tadi di dalam ayat 44, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Saya waktu baca tentang bersatu ini saya renungkan. Iya ya, Tuhan minta kepada kita tetap bersatu, tetap rukun, tetap bergandengan tangan. Terserah kita mau pilih mana. Pilihan itu hidup kan pilihan. Ndak ya ndak, tidak ya tidak, pilihan. Pilihan mau kemana sekarang? Mau pilih ikut jalan Tuhan atau ikut jalan setan? Kita kan tahu. Ya sudah. Kalau kita mau ikut jalan Tuhan, kita mau mengampuni, mau membereskan, mau menyelesaikan. Tapi kalau kita mau ikut di dalam jalannya setan, oh enggak, tidak. Tadi kan saya bicara singgung tentang kakak saya tentang kuburan itu. Saya cerita Bapak Ibu. Hampir kurang lebih 7-8 bulan kami tidak berbicara. Kami tidak berbicara. Karena saya ketemu orang-orang ini. Karena mereka berkata gini. Saya bilang tidak bisa dong. Saya bilang, untuk apa lagi? Kuburan sudah bagus dibongkar. Dulu saya yang membuat itu bongpai segala. Sekarang kamu bongkar. Ya sudah, tidak apa-apa. Kamu mau bongkar kan tidak apa-apa bagi saya. Ya. Tapi pada waktu itu ditargetkan. Karena habis sekian ratus juta, engkau sekian puluh juta, engkau sekian. Karena mereka tidak ngerti firman. Ya, saya bilang sudah, tidak usah kita rame. Memang kamu mau begini, saya kasihkan sekian, tidak apa-apa. Orang tua punya kamu mau buat gini, tidak apa-apa. Tapi mereka gini-gini segala semua. Ya sudah, saya diam. Lebih baik kita diam, tapi tidak boleh simpan dalam hati. Dan mereka tanya. Sekarang anaknya menikah, kamu pergi. Dia WA sama saya. Bahwa ini anaknya menikah. Saya waktu baca WA saya langsung jawab. Saya datang sek. Ngerti sek? Saya datang sekeluarga. Kaget dia. Dia langsung telepon sama saya. Kamu datang? Ya, saya datang sekeluarga. Kakak saya yang besar, yang perempuan, dibilang, puji Tuhan, dibilang ya, nanti kita di sana kita kumpul kembali. Saya udah punya berpikir. Saya pergi sampai di sana, tak peluk dia, tak cium. Kan dah dosa, masa kakak saya, istri saya cemburu, kakak saya sendiri, tak cium. Halo saya, oh darling, iya. Saya datang, ini membicarakan kerendahan hati. Datang, saya peluk. Bayangkan mereka 2 lawan 1. Ya, pendeta dilawan. Ya sudah saya diam-diam, saya adik, tidak apa-apa. Gitu loh. Saya bilang saya pergi ke sana. Jadi kakak saya yang besar dia tanya, kau sampai di sana belum? Ini saya bongkar ini. Yang tahu kan istri dengan anak saja. Saya bongkar ini. Semua isi-isi dalam ini saya kasih keluar. Manusia ini kan tidak ada yang sempurna, mana ada yang sempurna. Yang sempurna itu hanya Ivonto sama Josia. Itu Josia loh sempurna.
Saya datang, kakak saya ngomong. Jadi kau mau rencana sampai di sana bagaimana? Saya bilang saya datang, tak peluk sama saya cium. Halo darling. Kan tidak ada apa-apa, kau simpan apa? Tambah tak peluk lagi. Tambah tak peluk lagi. Tambah tak cium demi pipi. Masa istri saya, kenapa kau cium kakakmu? Gini-gini, cemburu, bercucu. Kan tidak. Itu membutuhkan kerendahan hati. Orang yang rendah akan ditinggikan. Kalau Tuhan Yesus pada waktu itu disiksa oleh orang-orang Romawi, dia tidak mau datang rendah hati, memberikan diri terus supaya dia dibawa ke kayu di Golgota, disalibkan. Tidak ada Tuhan Yesus hari ini. Efesus 2. Coba ayat 8. Ini muncul-muncul saja. Efesus 2, kalau saya salah mohon maaf. Efesus 2 ayatnya ke-8. Haleluya, haleluya. Wah, katanya ikut-ikut Gilbert. Efesus 2 ayatnya ke di mana ya? Efesus 2, rendah hati sampai naik ke Golgota. Sorry. Filipi 2, mohon maaf. Filipi 2 ayatnya ke-8. Dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati. Bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di atas bumi dan yang ada di bawah bumi. Ini Tuhan Yesus, dia akan berikan contoh. Mau supaya namanya berkuasa di langit dan di bumi. Segala orang yang di dalam dunia ini bertekuk lutut di dalam nama Tuhan Yesus. Dia harus dulu punya kerendahan hati. Kalau dia punya kerendahan hati, baru bisa sampai naik ke Golgota. Baru dia bisa, wa inna lillahi rajiun. Selesai dia mati, baru dia bisa dikuburkan. Mana ada orang hidup dikuburkan? Tunggu mati dulu. Tapi kita melihat, dia rendah hati. Saya percaya orang yang rendah hati akan ditinggikan. Orang yang tinggi hati dimudunno. Gampang, kalau Tuhan kasih turun itu gampang. Gampang. Tadi pagi kan saya sudah khotbah. Bulan ini tenggelam. Bulan depan tenggelam lagi. Bulan depan tenggelam lagi. Bulan ini tenggelam lagi. Habis itu rugi, modern, habis. Gampang. Mau angkat gampang. Tinggal datang seorang, tas, gampang. Maka Tuhan bilang apa? Aku Alfa dan Omega. Awal dan akhir. Itu kuncinya. Lanjut, kita melihat. Dan dikatakan ayat 4, semua orang yang telah menjadi percaya dan tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ini orang yang tidak egois. Karena banyak orang itu kalau belum bertobat, nita, wota, tidak bertobat, engkau punya, saya punya sendiri. Tapi kalau orang yang sudah bertobat, dia sudah tidak memikirkan hartanya lagi, Bapak Ibu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Tadi kita, Ibu Andreas, ya, Bu, gimana? Ucap syukur. Kan ada yang lain kan tidak mau. Tidak mau. Dia mau keluarkan uang aja, dia pikir betul-betul uang angel cari uang kok macam begini. Rasanya keluar itu rasanya berat sekali. Tapi kalau orang yang sudah bertobat Bapak Ibu, dia mau. Siapa itu Ibu Andreas? Dia hanya tukang jahit. Saya tanya tadi, Tif, berapa dibayar semua?
1 juta lebih. Pagi dia kasih 500 ribu, pulang dia kirim melalui bank 1 juta. Kurang 25 ribu, dia katakan habis uangnya. Tiffany bilang memberikan dalam kekurangan, kejamlah kau di kau. Sebenarnya kalau kau harus ngomong, kurang ya weh sudah dah apa-apa. Pasti Tiffany Yutaswan. Ada hitungan. Sudah isa su. Minyak itu sekarang udah naik. Sudah isa su. Beras ini sudah naik. Berambang udah naik. Semua naik. 25 ribu itu banyak loh su. Ya kan. Dia mulai totalan mungkin. Tapi saya percaya tidaklah. Cuma guyon-guyon saja. Orang kalau sudah bertobat itu lain. Dia sudah tidak hitung-hitungan lagi. Saya tanya gimana bu, itu kue butuh rambut ke atau apa? Kue panada bagaimana? Mana-mana, iya. Waktu dia bayar itu dalam kekurangan. Saya bilang Tuhan dosa saya Tuhan. Saya suruh tapi Tuhan bilang enggak apa-apa. Dia mau bikin ucap syukur untuk saya. Dia menolong orang yang lemah. Wah, tadi saya lihat video, ada yang sudah terima, dapat, dia datang, dia pergi kasih orang, kasih pegang, dia datang lagi, diambil lagi. Lalu saya pikir dobel, ya tapi kan tidak apa-apa, kan berkelimpahan. Lanjut kita melihat, dikatakan lagi, ya 45 dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya. Lalu membagi-bagikan kepada semua orang sesuai dengan keperluannya masing-masing. Orang kalau sudah bertobat, orang yang sudah lahir baru, dia sudah tidak memikirkan hartanya lagi, dia melakukan semua. Saya senang saya punya anak-anak mereka. Mereka tidak berpikir lagi bisa menolong orang lemah, Itu sama mengutangi Tuhan. Mengutangi Tuhan. Tuhan itu tidak pernah berutang kalau kita lakukan seperti itu. Kita tahu pada waktu itu pemberian sepeda. Kita tahu kan, itu kan sepeda dari Jokowi. Orang itu memberikan sepeda. Pada waktu dia berikan, dia beli itu sepeda, dia muat itu sepeda bawa. Di situ langsung Tuhan telepon, Tuhan langsung gantikan 1000 kali lipat, kayak saya tidak tahu, 10 kali lipat saya tidak tahu. Pokoknya Tuhan ganti. Tuhan itu tidak pernah berutang kok. Kalau kita mau memberikan kepada orang lemah, menolong kepada sama-sama dan melakukan yang baik, Tuhan tidak pernah berutang, tidak pernah utang. Tapi ingat kita lakukan itu jangan punya motivasi supaya Tuhan ganti kembali. Saya percaya karena kita sudah lahir baru, kita sudah bertobat, kasih itu ada di dalam kehidupan kita. Justru kasih ada di dalam kehidupan kita. Kita bisa melakukan itu. 1 Korintus 10 ayatnya ke-13. 1 Korintus 13 ayatnya yang ke-4. 1 Korintus 13 ayatnya ke-4. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kita kalau sudah bertobat dengan sendiri turun itu kasih. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Apa itu kasih? Kasih itu sabar. Kasih itu murah hati. Kasih itu tidak cemburu. Maka saya bilang jangan cemburu ya. Ya, kamu belajar, mohon maaf sekali lagi. Kamu belajar, saya senantiasa omong sama Kesia, Kes kemudian hari kalau engkau punya pacar atau punya suami, ikut mama, ojo cemburu. Kalau kau sudah percaya papa ya sudah. Kalau kau punya mama percaya sama papa. Pada waktu itu papa lagi jalan melincong kiri, melincong kanan, mama berdoa. Berdoa saja, dia udah dah mau macam-macam, dah mau rame. Ya biarkan saja dia, yang penting dia tahu sama Tuhan, saya berdoa. Tidak pernah cemburu, aman itu rumah tangga. Kamu tidak boleh cemburu, dari mana kamu? Mana tak cium? Kok bawa minyak wangi? Kok ini ada lipstik di sini? Kok ini sudah jarno, biarkan saja. Jangan cemburu. Ia tidak memegahkan diri dan tidak apa? Ciau-au. Ciau-au itu sombong. Jangan. Ya, jangan.
Kalau kita hidup dalam kesombongan, apa yang disombongi sih? Apa yang kita punya sih? Kita punya ini ada orang yang lebih atas lagi. Ada orang yang lebih atas lagi. Sudah jangan sombong. Maka itu kalau kita bertobat dengan sendiri, kasih itu ada di dalam hidup kita. Lanjut saya percepatkan di dalam ayat 46. Dengan bertekun dengan sehati mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait Allah. Mereka memecah roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira dan dengan tulus hati. Orang yang sudah lahir baru, orang yang sudah bertobat, setiap hari mereka berkumpul sama-sama. Memuji, memuliakan Tuhan setiap hari. Kita ingat pada waktu COVID-19 naik sudah sampai level ke 50.000 per hari. Kita setiap hari di Zoom kita kumpul memuji, memuliakan. Begitu banyak. Saya sampai bisa ada istilahnya segini dan begini. Karena apa? Yang begini halaman pertama udah penuh semua. Tinggal begini lagi, mau lihat yang begini lagi. Ya, begitu banyak. Tapi sekarang ini sudah banyak berguguran. Banyak berguguran. Kalau kita ini sudah betul-betul lahir baru, sudah bertobat, sudah tidak pernah mau mundur. Ya, tapi banyak sekarang kita lihat berguguran. Tidak, malam aku udah mau. Pagi aja. Kalau pagi ya aku ini. Ya, kalau hari-hari lain saya tidak mau. Sudah dibikin hitung-hitungan sama Tuhan. Kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, Tuhan juga hitung-hitungan sama kita. Tadi saya tiba-tiba saya teringat ada satu jemaat yang duduk di belakang. Dia dulu paling rajin. Waduh, anak itu rajin sekali. Mohon maaf saudari Lisian, rajin sekali. Apa yang dia tidak ikut? Doa pagi dia datang. Dari Manyar sana. Semua dia. Tapi karena terganggu sedikit saja. Bukan kepahitan dengan saya sih. Kepahitan dengan yang lain. Terganggu saja sedikit mundur. Sudah tidak mau. Keliling sudah kemana-mana. Keliling sudah kemana-mana. Toh kembali tetapi hatinya udah beku. Tadi saya telepon kepada dia. Ayo, kamu sudah 2 minggu tidak ke gereja. Tertawa dia, rasanya seperti biasa aja. Ayo sore ini, namanya gembala sore ini. Ya nanti dulu dia bilang. Nanti dulu minggu depan saja. Saya bilang ayo datang sore. Kalau dulu pagi sore semangat sekali. Sekarang sudah enggak. Nanti saja. Saya bilang nanti kalau kau berdoa sama Tuhan. Tuhan bilang ya nanti saja. Bagaimana? Hehehehehe. Kalau kau berdoa sama Tuhan, Tuhan bilang nanti saja. Hehehehe. Susah. Dipikir Bapak Ibu orang yang sudah mundur bisa ditarik kembali? Tidak bisa. Tapi kalau Tuhan mau itu bisa. Seperti apa yang saya katakan tadi pagi. Saudara Alex bilang cukup dengan firman Tuhan langsung bertobat dan melangkah. Jangan sampai kena godam dulu. Kalau sudah kena godam kan tidak enak. Nah inilah Bapak Ibu. Hari-hari ini kita harus banyak mendekatkan diri sama Tuhan. Ya, COVID ini sudah dekat. Wah, sampai tadi kepala dari WHO, Eropa sudah melepak. Ini Indonesia, waduh. Siapa yang jalan duluan? Tapi kalau kita duduk di bawah kakinya Tuhan, Tuhan akan tolong. Dan akhirnya kita melihat di dalam firman Tuhan ayat 47. Sambil memuji Allah dan mereka disukai semua orang. Dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang-orang yang diselamatkan. Ya, saya merenungkan firman Tuhan ini kembali di dalam diri saya. Pelayanan saya. Begitu banyak jiwa-jiwa yang dimenangkan, plak, begitu. Dibaptis mereka, dibaptis mereka, dibaptis mereka. Tapi di situ kita melihat mereka sudah naik. Mereka satu persatu hilang. Mereka sudah naik, mereka ada masalah hilang. Dan lain-lain segalanya semua. Ya, saya tidak tahu mereka ada di mana sekarang. Tapi saya hanya tahu
Sudah begitu banyak Tuhan nyatakan mujizat. Saya bilang, Tuhan, apa dah tambah lagi? Cuma saya hanya ingat, waktu sudah dekat. Waktu sudah dekat, itu saja. Baik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sudah selesai firman Tuhan. Saya mengundang Bapak Ibu pemusik, ayo yang bertugas di mimbar untuk naik. Ya, kita sama-sama.